Salam jumpa pemirsa TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada. Kembali lagi Nusa Tenggara Timur hari ini menjumpai Anda sekalian. Kami juga ingin mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Dan semoga dengan momentum ini kita semua dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama hari ini. Tahapan Pilkada serentak tahun 2022 di Kabupaten Malaka sudah sampai pada tahap pendaftaran. Budaya Natalani suku Rote di Kabupaten Kupang. Saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Dian Lenggu. Ya, dan saya Tilda Christine. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pertama, Saudara. Tahapan Pilkada serentak tahun 2022 di Kabupaten Malaka sudah sampai pada pendaftaran. Dari 127 desa yang ada di Kabupaten Malaka, hanya 123 desa yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Sementara 4 desa lainnya belum bisa digelar karena masa jabatan kepala desanya baru akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Malaka Agustinus Nahak mengatakan, bimbingan teknis BIMTEK telah dilaksanakan dan saat ini sudah memasuki tahapan pendaftaran calon kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Malaka akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2022 mendatang. Dari 127 desa di Kabupaten Malaka, sebanyak 123 desa siap menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak dalam tahun 2022 ini. Sedangkan 4 desa lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang. Alasannya belum dilaksanakan pemilihan karena terhitung masa jabatannya berakhir pada bulan September tahun 2023. Pelaksanaan untuk 4 desa ini pun telah tertuang dalam surat Kemendagri. Sementara tahap BIMTEK sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan untuk pendaftaran, tapi pendaftaran belum dibuka oleh panitia desa. Masih diberi kesempatan untuk urus surat dan anggaran pilkades 4 miliar lebih, tapi perubahannya belum ditetapkan. Sebelumnya 3 miliar ditambah lagi 1,2 karena untuk polisi, tentara, kemudian kotak suara. Sementara itu, pembentukan panitia penyelenggaraan tingkat kabupaten telah dilakukan pada bulan Juni 2022 dan untuk tingkat desa dilakukan pada bulan Agustus 2022. Kadis PMD mengimbau masyarakat Kabupaten Malaka yang akan melaksanakan pilkada serentak agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pelaksanaan pilkada serentak nantinya bisa berjalan aman dan lancar. Dari Malaka, Yosman Serang, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Flores Timur, Saudara. Sejumlah misionaris asing yang selama ini bertugas di Keuskupan Larantuka mengikuti sosialisasi izin tinggal keimigrasian yang digelar oleh Imigrasi Kelas 2 TPI Maumere. Langkah ini sebagai upaya percepatan layanan izin tinggal keimigrasian, baik untuk para misionaris maupun para pekerja asing di Kabupaten Flores Timur. Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian Kelas 2 TPI Maumere, Maria Patricia Wondo menjelaskan, kegiatan layanan izin tinggal keimigrasian bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para misionaris maupun para pekerja asing di daerah ini sejalan dengan perubahan atas sejumlah kebijakan pemerintah sebagai dampak ikutan atas pandemi COVID-19.
Salah satunya terkait kecepatan waktu pelayanan dan kelengkapan berkas yang diajukan para pemohon, sehingga kewajiban yang harus dipatuhi bagi orang asing adalah memiliki pemegang izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, visa kunjungan, dan sejumlah dokumen lainnya. Dan sepanjang ini kami menemukan masalah itu baru satu, dan itu karena adanya miskomunikasi antara orang asing itu sendiri dengan pihak keuskupan sebagai sponsor dan juga kepada pihak KWI untuk misionaris asing di wilayah Flores ya pada umumnya itu sangat baik, membantu, dan tidak banyak permasalahan yang kami temukan. Lebih banyak itu kekurangannya adalah pada saat pengajuan RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Dan itu adalah wewenangnya dari Kemenaker pusat, bukan dari kantor imigrasi Maumere. Kegiatan layanan izin tinggal keimigrasian dari Keimigrasian kelas 2 TPI Maumere Kabupaten Sika untuk memastikan bahwa data diri para misionaris yang berkarya di Keuskupan Larantuka serta para pekerja asing lainnya tidak sedang berada dalam persoalan. Selain itu, kegiatan ini juga untuk meminimalisir potensi deportasi orang asing di wilayah Flores Timur hanya karena persoalan dokumen diri pekerja dan izin tinggal keimigrasian. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Beralih ke informasi lain, Saudara, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan ke sejumlah instansi di Kabupaten TTS. Kunjungan ke sejumlah instansi ini untuk memastikan telah terlaksananya penilaian pelayanan publik tahun 2022 oleh instansi yang ada di Kabupaten TTS. Ketua Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur, Darius Bedadaton mengatakan ada 3 instansi yang dikunjungi, yaitu Dukcapil Timor Tengah Selatan, Puskesmas Soe, dan BPN Timor Tengah Selatan. Tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat kembali penilaian pelayanan publik yang pernah dilakukan tim Ombudsman pada bulan lalu. Khusus di Dukcapil Timor Tengah Selatan, Ketua Ombudsman Nusa Tenggara Timur berdialog dengan sejumlah warga sehingga bisa mendapatkan gambaran dan masukan terkait pelayanan Dukcapil Timor Tengah Selatan. Darius Bedadaton berharap Dukcapil Timor Tengah Selatan dan sejumlah instansi pemerintah agar selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khusus di Dukcapil TTS ini saya ngobrol kemarin banyak sekali, hari ini kelihatan agak sepi tapi kemarin ramai sekali. Keluhan mereka antara lain mereka sudah cetak, sudah foto KTP sejak hari Senin yang lalu tapi hingga hari Rabu mereka belum menerima. Sementara saya lihat di standar pelayanan teman-teman Dukcapil ini untuk KTP itu 2 hari saja, 2 jam saja, 2 jam saja setelah dipoto mereka sudah bisa dapat KTP sudah dicetak. Nah, itu kesulitannya sehingga kemarin saya ngobrol diskusi dengan teman-teman Dukcapil, ternyata ada kendala selama 1-2 hari ini yaitu padamnya listrik dan seterusnya sehingga sistem error dan tidak bisa melayani. Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Timor Tengah Selatan Apris Manafe sangat berterima kasih atas kunjungan dan penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur. Mereka tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada warga Timor Tengah Selatan. Salah satu terobosan yang mereka lakukan saat ini adalah memanfaatkan media sosial berupa Facebook untuk menerima kritik dan saran dari warga. Pelayanan yang sudah kami lakukan, apa sudah sesuai standar-standar pelayanan atau tidak. Tentu setelah mereka lihat, memberikan masukan-masukan untuk perbaikan dan pelayanan publik di Dinas Dukcapil ini lebih baik. Jadi misalnya kotak saran yang kami siapkan tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, ya kami coba lewat media sosial. Sementara ini lewat Facebook. Keluhan masyarakat disampaikan lewat Facebook Dinas Dukcapil ini. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, Pos Indonesia Kantor Cabang Larantuka, Kabupaten Flores Timur telah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT bahan bakar minyak kepada 3.828 keluarga penerima manfaat.
Jumlah KPM ini tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Kepala PT Pos Cabang Larang Tuka, Yosep Leu menjelaskan, kantor Pos Cabang Larang Tuka membawahi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Larang Tuka, Demon Pagong, Lewolema, Ile Mandiri, dan Kecamatan Tanjung Bunga. Jumlah sasaran penerima BLT BBM sebanyak 3.828 KPM. Proses realisasi tahap pertama telah dilakukan dengan menyisakan 3 KPM yang belum menerimanya, karena sedang berada di luar daerah ketika proses pembayaran dilakukan. Sementara bantuan langsung tunai bahan bakar minyak BBM untuk tahap kedua masih menunggu petunjuk selanjutnya. Jadi kami di sini total KPM keseluruhannya dari 5 kecamatan itu ada 3.828 KPM, yang dimana ada rinciannya 300 ribunya itu BBM BBM yang terdiri dari 2 bulan dan rincian 150.000 per bulan untuk 2 bulan, lalu sembako 200.000 untuk 1 bulan. Jadi total yang harus dibayarkan per 1 KPM 500.000. BLT BBM ini diberikan untuk 2 bulan sekaligus dengan nilai per bulannya sebesar 150.000, sehingga masing-masing KPM menerima Rp300.000. Sementara metode penyaluran melalui kantor pos terdekat atau diantar langsung ke rumah-rumah penerimaan bantuan, khususnya bagi penyandang disabilitas. Patman Werang, TVRI NTT. Beralih ke informasi. Kota Kupang menggelar operasi Zebra Turangga di Bundaran Patung Kirap Kupang kemarin. Operasi yang disebut Operasi Portal Lantas ini akan terus digelar sampai tanggal 16 Oktober mendatang. Upaya untuk menegakkan kepatuhan dalam mengendara kendaraan roda 2 dan 4, jajaran Polresta Kupang, khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang, menjaring ratusan pengendara yang tidak melengkapi kendaraannya dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Kapolresta Kota Kupang, Kombes Pol Rizhian Krisna Budiaswanto, pelaksanaan operasi Zebra sampai hari ke-6 ini, jumlah kendaraan yang diamankan dan dilakukan penilangan sudah mencapai 162 kendaraan, dengan rincian 112 roda 2 dan 50 roda 4. Umumnya, kendaraan yang dilakukan pengamanan dan penilangan ini didominasi karena pengendara tidak membawa surat kendaraan, serta ada juga kendaraan yang dipakai menggunakan knalpot racing. Namun kesadaran keselamatan menggunakan kendaraan, dalam hal ini pemakaian helm sudah tertib dan patut diapresiasi. Baik, ini sementara masih kita kompulir ya untuk jumlahnya, tetapi sampai dengan hari sudah cukup banyak yang kita amankan kendaraan-kendaraan ini yang kita lakukan penilangan. Beberapa pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pengendara ini yaitu tidak membawa surat-surat. Kalau untuk helm sudah sebagian besar, saya terima kasih masyarakat Kota Kupang ini sudah mulai tertib dan disiplin terkait dengan kesadaran untuk menjaga keselamatan. Penindakan bagi pelanggar aturan lalu lintas seperti tilang tidak menjadi prioritas. Namun di lain pihak, sosialisasi dan edukasi kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas menjadi perhatian agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran di kemudian hari. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Kristodapo, TVRI NTT. Ya saudara, tidak hanya di Kota Kupang, Satuan Lalu Lintas Polres Flores Timur juga menggelar operasi Zebra Turangga 2022. Operasi yang dilaksanakan selama 14 hari ini untuk mewujudkan kesadaran masyarakat agar semakin tertib dalam berlalu lintas di jalan raya. Kasat Lantas Polres Flotim Ibtu Lores Daton menjelaskan, pelaksanaan operasi Zebra Turangga 2022 saat ini dengan tujuan meningkatkan kesadaran pengendara agar semakin tertib dalam berlalu lintas di jalan raya.
Selain itu, untuk memastikan setiap pengendara ketika mengemudi kendaraan wajib membawa kelengkapan surat-surat kendaraan. Dengan kegiatan operasi ini yang digelar sejak 3 Oktober 2022, terpantau kesadaran masyarakat ketika mengendarai kendaraan di ruas jalan protokol Kota Larantuka, semakin meningkat kesadarannya. Secara umum, saya menganggap bahwa masyarakat Flores Timur mulai agak sedikit mentaati peraturan lalu lintas. Mungkin karena sebelum kami melaksanakan kegiatan operasi per tanggal 3 mulai, itu kami sudah mensosialisasikan lewat medsos, lewat story, di mana kami menyampaikan bahwa ada jadwal kegiatan operasi zebra ini yang dilaksanakan mulai per tanggal 3 sampai tanggal 16. Sehingga ketika masyarakat berada di jalan, rata-rata sudah lengkap. Bukan berarti lengkap sesungguhnya 100%, masih kita temukan ada pelanggaran-pelanggaran, tapi kami menganggap bahwa itu yang mereka tidak dengar dengan sosialisasi kami itu mungkin lewat media atau lewat himbauan itu. Kasat Lantas Polres Protim juga menyerukan agar orang tua wajib memperhatikan anak di bawah umur agar tidak mengendarai kendaraan di ruas jalan umum. Kemudian, tidak dalam kondisi mabuk ketika mengendarai kendaraan. Selain itu, setiap pengendara wajib memperhatikan keselamatan dengan memakai helm standar. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, razia yang digelar Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota pada Operasi Zebra tahun 2022 kali ini benar-benar unik. Polisi tidak hanya menilang pelanggar lalu lintas, tetapi juga menyasar pengendara yang lengkap dan tertib, kemudian diberi hadiah. Dalam melaksanakan operasi Zebra Turangga 2022, Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota membuat suatu inovasi baru yang diberi nama Portal. Portal merupakan akronim dari pelopor taat total berlalu lintas. Dengan demikian, tidak hanya pengendara yang tidak lengkap ditahan, tetapi yang lengkap pun diberhentikan dalam operasi Zebra. Bagi pengendara yang tidak lengkap dilakukan penindakan dengan tilang, sementara yang lengkap diberi hadiah. Hadiah yang diberikan kepada pengendara roda 2 yang total mematuhi aturan saat berkendara diberi voucher bahan bakar minyak sebesar Rp25.000. Namun, untuk mendapatkan voucher tersebut, pengendara harus lengkap secara total, seperti membawa SIM, STNK, menggunakan helm standar, dilengkapi sabuk pengunci dan kaca. Selain itu, kendaraan harus lengkap seperti kaca spion, lampu rating, lampu rem, lampu jauh dekat, dan klakson harus berfungsi dengan baik. Jadi kegiatan hari ini dan beberapa hari ke depan selama operasi ini kami akan mencari para pengendara sepeda motor yang dia betul-betul disiplin secara total. Makanya kita berikan kegiatan ini ada kegiatan portal, ya. Artinya pelopor taat berlalu lintas total, ya. Jadi semua ketentuan dia ikuti, semua ketentuan dia penuhi, dia patuhi, maka kita akan berikan reward. Kita melakukan inovasi ini sesuai dengan moto dari Polresta, yaitu Resta Penolong, yang dimana artinya adalah untuk menolong adalah proaktif, empati, non-diskriminasi, dan problem solving. Jadi yang pertama adalah proaktif. Nah, jadi kami Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota melakukan inovasi, aktif melakukan inovasi untuk Satlantas Polres Kupang Kota dan masyarakat Kota Kupang supaya sadar berlalu lintas. Para pengendara yang lengkap mengaku sempat terkejut saat diberhentikan oleh polisi. Pasalnya, pemeriksaan yang dilakukan sangat detail, mulai dari pemeriksaan surat-surat, kelengkapan kendaraan bermotor, hingga kaca helm dan tali helm. Namun demikian, para pengendara mengapresiasi inovasi yang dilakukan Polresta Kupang Kota dalam hal keberimbangan yang memenuhi asas keadilan, yakni ada punishment dan ada reward. Terima kasih banyak untuk kepolisian yang sudah memberikan apresiasi kepada yang pengguna kendaraan yang sudah tertib, dan mungkin ini lebih ditingkatkan lagi biar yang lain juga kami juga menjadi teladan bagi yang lain supaya bisa berkendara yang tertib, terutama menggunakan helm. Terima kasih, itu saja. Kaget juga kamu? Kaget, sampai saya juga gemeteran, pikirnya apa tadi. Sekali-sekali boleh lah, ada reward juga buat untuk para pengendara yang taat berlalu lintas. Ini setidaknya ada stimulasi yang baik buat yang lain juga supaya taat berlalu lintas.
Polisi berharap dengan adanya inovasi berupa pemberian voucher bagi para pengemudi yang tertib berlalu lintas, bisa menjadi motivasi bagi para pengendara lainnya untuk tertib berkendara dengan mematuhi semua aturan lalu lintas hingga terhindar dari kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan anggaran senilai 1,7 miliar rupiah bagi 4 kelompok tani guna mengoptimalkan lahan kering seluas 300 hektar. Bantuan anggaran ini untuk mendukung swasembada pangan di Kabupaten Malaka. Para petani dari 4 kelompok di Kabupaten Malaka mendapatkan perhatian dari Kementerian Pertanian melalui Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian dengan memberikan bantuan dana senilai 1,7 miliar rupiah. Anggaran tersebut dipergunakan untuk menunjang kelangsungan swasembada pangan di Kabupaten Malaka. Sesuai dengan hasil survei dari Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, setidaknya ada 500 hektar, namun dalam tahun ini Kementerian Pertanian hanya bisa mengalokasikan anggaran untuk 300 hektar. 4 kelompok tani yang mendapat bantuan itu, yakni kelompok tani Setia Tani di Desa Kamanasa, kelompok tani Hamparan Sukabumi Hun di Desa Raimataus, kelompok tani Kafae di Desa Angkaes, dan kelompok tani Sinar Baubein di Desa Lakekun Barat. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian Lodovikus Asa menjelaskan, optimasi lahan kering dapat membantu warga, khususnya para petani di Kabupaten Malaka pada tahun ini, khususnya pada musim tanam kedua. Kegiatan dari Kementerian Pertanian, dari Dirjen Sarana Prasarana Pertanian, itu kegiatan itu namanya kegiatan optimasi lahan kering. Tujuan daripada kegiatan optimasi lahan kering ini adalah yang pertama untuk meningkatkan IP, indeks pertanaman, yang contohnya yang karena kekurangan air selama ini kita hanya 1 kali tanam, dengan adanya kegiatan itu kita bisa naik jadi 2 kali tanam atau kalau bisa 3 kali tanam. Yang kedua, untuk meningkatkan luasan areal persawahan. Ludo menambahkan, dengan adanya kegiatan optimasi lahan kering, sumber air alami yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat akan dimanfaatkan sehingga dapat mensuplai air ke lahan pertanian warga. Selain itu, optimasi lahan dapat membantu para petani dari sebelumnya hanya tanam sekali, bisa meningkat menjadi tanam 2 kali atau bahkan 3 kali dalam setahun. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten TTS. Saudara, pemerintah daerah Timur Tengah Selatan mengapresiasi para siswa dari SMK Kristen Soe dalam memanfaatkan lahan tidur pemerintah seluas 1 hektar untuk menanam tanaman jagung. Pemanfaatan lahan tidur dalam kegiatan produktif oleh siswa ini sebagai media belajar bagi para siswa. Bupati Timur Tengah Selatan Epi Tahun mengatakan, pemerintah daerah memiliki sejumlah lahan kosong yang selama ini belum dimanfaatkan. Karena itu pihaknya mendorong pihak sekolah agar bisa memanfaatkan lahan kosong ini dengan menanam aneka tanaman. Selain menyiapkan lahan, pemerintah daerah juga menyiapkan bibit tanaman serta traktor untuk proses pengolahan lahan. Pemerintah daerah juga tidak mengambil keuntungan dari hasil pengolahan lahan nantinya. Pemda bersama Kodim saat ini sedang berupaya untuk melakukan pengadaan sumber air sehingga lahan ini bisa digunakan di musim kemarau. Bagian daripada melatih juga. Melatih, jadi dia tidak hanya bisa di pendidikan, tetapi bisa wirausaha. Dan di Tuhan sudah titipkan ini tanah ini bumi ini, mari kita olah. Dan lahan margin di TTS itu kurang lebih ada 70 sampai 80 ribu lahan margin yang tidak terolah. Nah, dengan program kegiatan ini kita mengurangi ini. Termasuk yang kemarin dikunjungi oleh Panglima kemarin di Pak Dudung kemarin Kasat.
itu kan lahan dari, saya mau bilang dari nenek moyang, dari dunia Arab ini tidak pernah diolah. Itu kurang lebih ada 60 sampai 70 hektar. Itu ada lahannya sudah ada. Lahan yang selama ini tidak terolah. Sementara itu, Kepala SMK Kristen Soe, Bernardus Naatonis, sangat berterima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah dalam proses penanaman jagung ini. Saat ini mereka sedang melakukan persiapan lahan dan akan melanjutkannya dengan proses penanaman dalam waktu dekat. Menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang mana sudah memperhatikan kami dan membagi kasih kami lahan. Selama ini kami berpikir juga untuk kerja, tetapi kami tidak ada lahan. Apalagi kami sekolah yang di kota. Tapi tahun ini sudah ada perhatian dari Pak Bupati dan kami sudah mendapat perhatian, yaitu kami dapat 1 hektar ini luar biasa. Dan kami akan berusaha untuk kelola dengan baik, sesuai dengan petunjuk dari pertanian dan ilmu yang kami peroleh di sekolah. Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan sejumlah dinas agar proses pengolahan lahan bisa memberikan hasil yang memuaskan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT. Saudara, pembelajaran bahasa Inggris bagi sebagian siswa terkadang merupakan hal yang sulit dan menjadi beban tersendiri. Tetapi melalui English Teachers Workshop, guru diajak untuk memahami psikologi siswa agar pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang paling banyak digunakan oleh penduduk di dunia. Oleh sebab itu, mata pelajaran bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran wajib di sekolah yang harus diajarkan agar anak didik minimal bisa memahami cara berkomunikasi dengan orang lain. Sayangnya, tidak semua peserta didik menyukai bahasa Inggris sebagai mata pelajaran yang disukai dan menyenangkan untuk dipelajari. Kementerian Pendidikan terus melakukan pelatihan dan pendampingan kepada guru bahasa Inggris untuk bisa menemukan format yang tepat bagi anak didik, agar tertarik menekuni bahasa Inggris sebagai salah satu bekal hidup di kemudian hari ketika memasuki dunia kerja. Hal ini terungkap dalam pelatihan selama 3 hari guru bahasa Inggris sedaratan Flores dan Mbata di Kecamatan Tambor, Kecamatan Golewa. Selama 3 hari, para guru diajak untuk diskusi dan belajar memahami psikologi siswa untuk lebih dapat menerima pembelajaran bahasa Inggris, bukan untuk penilaian, tetapi lebih pada kemampuan siswa agar dapat menggunakan bahasa Inggris setiap hari walau awalnya mendapatkan banyak kendala. Dr. I.J. Kodija sebagai pendidik guru dari Kementerian Pendidikan mengungkapkan bahwa sudah saatnya para pendidik berubah paradigma tentang siswa dalam memberikan pembelajaran bahasa Inggris dengan membuat siswa lebih percaya diri untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Pertama, gurunya harus memahami siswanya, tadi sudah saya sampaikan. Setelah itu, fokus pembelajaran itu bukan memberikan materi bahasa Inggris sebanyak-banyaknya, tetapi memahami tujuannya. Biasanya pembelajaran bahasa Inggris tujuannya adalah anak bisa mengungkapkan ekspresi tertentu. Misalnya ekspresi I can do my homework myself, I can. Itu saja yang difokuskan, dicontohkan, dipraktekkan. Dan melalui aktivitas-aktivitas yang interaktif, anak akan dengan senang hati dan kemudian tidak akan lupa. Dr. I.J. Kodija meyakini bahwa dengan bisa berbahasa Inggris, para siswa akan mampu mengembangkan diri mereka di kemudian hari, khususnya memasuki dunia kerja dan mampu memperoleh pekerjaan yang layak. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Beralih ke informasi lain, Saudara, Gereja Santo Yosep Pekerja Penfui Kupang siap menjadi tuan rumah tabisan imam baru sebanyak 19 orang. Sejauh ini persiapan liturgi dan lokasi sudah mencapai 100% dan menurut rencana calon imam baru akan ditabiskan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Romo Crispianus Saku, selaku pastor paroki Gereja Santo Yosep Pekerja Penfui Kupang mengatakan, Gereja Santo Yosep Pekerja Penfui Kupang sudah mempersiapkan diri guna menjalankan hajatan tabisan imam baru yang bertepatan dengan meninggalnya almarhum Uskup Agung Kupang Gregorius Montero dan hari ulang tahun Uskup Agung Kupang Monsinyur Petrus Turang serta hari raya imam baru.
Sesuai rencana, 19 calon imam yang terdiri dari 16 calon imam diosesan dan 3 calon imam dari kongregasi Cordis Mariae Filius atau CMF akan ditabiskan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Popo, bersama dengan Yang Mulia Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang, pada Senin 10 Oktober 2022. Kami siap untuk menjalankan hajatan atau perayaan iman ini dengan beberapa hal. Yang pertama, kami menyiapkan umat Paroki Santo Yosef Pekerja Penfui untuk menyambut para diakon calon imam yang berjumlah 19 diakon, 16 diakon diosesan dan 3 dari kongregasi CMF yang akan ditabiskan oleh Duta Vatikan bersama dengan Yang Mulia Uskup Agung Kupang. Victor Manek selaku Ketua Panitia menyampaikan, Paroki Santo Yosef Pekerja Penfui telah membagi serta menyiapkan peran dan tanggung jawab seluruh umat untuk mengamankan dan menyukseskan seluruh hajatan imam, mulai dari liturgi, konsumsi, transportasi, serta keamanan. Panitia memastikan semua seksi telah dipersiapkan secara baik. Victor Manek menambahkan, undangan yang akan hadir sebanyak 4.400 umat. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, bagi suku Rote, jika seorang wanita lebih dahulu menikah dari kakaknya, maka hal itu akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Sehingga calon suaminya wajib untuk memberikan tanda Natalani. Natalani ini masih menjadi kebiasaan suku Rote di Kabupaten Kupang. Natalani dalam bahasa Rote Bilba dan Termanu disebut noke permisi. Tetapi dalam bahasa Rote, Dengka disebut noe permisi atau minta permisi atau restu. Budaya Natalani ini biasanya dilakukan saat pernikahan adat atau perminangan. Ketika sang mempelai pria bersama keluarga datang dengan membawa sejumlah dulang sebagai syarat yang telah ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita. Maka sang mempelai pria akan dipertemukan dengan kakak kandung dari mempelai wanita. Kemudian mempelai pria akan meminta restu atau noe permisi kepada sang kakak agar direstui untuk meminang sang adik. Setelah mendapat restu, mempelai pria akan memberikan tanda Natalani dalam bentuk kalung yang langsung dipakaikan kepada sang kakak dari mempelai wanita. Selanjutnya setelah prosesi Natalani ini, baru dilanjutkan dengan prosesi peminangan atau nikah adat. Bagi suku Rote, baik itu di Pulau Rote atau di berbagai tempat seperti di Kabupaten Kupang, seorang adik jika lebih dahulu menikahi dari sang kakak, maka hal tersebut dianggap pamali atau sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar. Karena sesuai mitos, jika tidak dilakukan bayar Natalani, maka sang kakak ke depan akan sulit menemukan jodohnya. Untuk itu, budaya Natalani ini masih dipegang oleh suku Rote, kendati tinggal jauh di negeri rantauan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, informasi dari segmen Mata Indonesia tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Kami tetap mengajak Anda untuk menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya, dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Tilda Christine. Dan saya Dian Lenggu, kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.